Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fajar Rohandi SPD Shum selaku dosen pengampu mata kuliah grammar, teman-teman yang saya cintai lagi saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Di kelompok 3 ini ada Adelia Husnul Khotimah, ada Aini Faiza, ada Asifa Nur, ada Bilqis Rizma, ada Arif Nur Syidik, ada Ciara, ada Danisa Salvita, ada saya sendiri, Dita Fadilatul Azizah, dan ada Dita Paramita yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Correlative Conjunction or Paired Conjunction. Nah, teman-teman udah kepo kan apa yang dimaksud dengan Correlative Conjunction or Paired Conjunction? Langsung simak saja ya teman-teman dan dengarkan secara baik-baik. Dan jangan lupa subscribe and like channelnya. Oke teman-teman semua, di sini saya Dita Fadilatul Azizah akan menjelaskan pengertian mengenai correlative conjunction or paired conjunction. Langsung saja ya teman-teman. Correlative conjunction or paired conjunction are paired conjunction that are in charge of connecting two elements, whether they are phrases, clauses, or words. In terms of this, both elements must have be. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, correlative conjunction atau paired conjunction itu merupakan konjungsi berpasangan yang bertugas menghubungkan dua elemen, entah itu frasa, klausa, atau kata. Dalam hal ini, kedua elemen harus memiliki bentuk yang sama, teman-teman. Apabila satu kata itu adalah sebuah noun, maka kata yang lainnya juga harus sebuah noun. Maka sudah jelas ya, teman-teman, mengenai pengertian correlative conjunction or paired conjunction. Kata either sudah pasti berpasangan dengan or. Konjungsi yang satu ini dipakai ketika kita ingin menyatakan bahwa kita setuju dengan kedua hal yang disebutkan, atau bisa dibilang bahwa keduanya iya. Praktisnya, dalam bahasa Indonesia, kata either or memiliki makna serupa antara atau. Konjungsi ini mengarah pada dua pilihan yang memiliki kedudukan yang sama. Okay, next. I will give an example either and or. Di sini ada salah satu contoh dari either or. Either the United Kingdom or Australia is the country that I want to be traveled. Yang artinya, baik United Kingdom or Australia, keduanya adalah negara yang ingin saya kunjungi. Nah, dari sana sudah terlihat ada dua option, yang mana salah satu dari option tersebut akan dipilih. Baik, selanjutnya ada contoh either and or yang menggunakan noun. Contohnya, we have some money either to buy a new house or a new car. Yang artinya, kita mempunyai uang entah untuk membeli rumah baru atau mobil baru. Sudah terlihat ya teman-teman, ada dua option yang mana harus kita pilih salah satu. Pattern untuk penggunaan contoh dari noun yaitu either plus noun plus or plus noun. Nah, selanjutnya ada contoh either and or yang menggunakan verb, di mana memiliki pola either plus verb plus or plus verb.
Saya memiliki contoh di mana contohnya Freya has not decided either buy or rent a car. Freya belum memutuskan entah membeli atau menyewa sebuah mobil. Seperti itu. Dan terakhir ada either and or yang menggunakan contoh dari clause, yang mana memiliki pola either plus clause 1 plus or plus clause 2. Contohnya ada salah satu contoh, I don't know either I will come to your party or I do my homework. Saya tidak tahu apakah saya akan datang ke pesta Anda atau saya mengerjakan pekerjaan rumah saya. Seperti itu. Jadi ada dua option yang harus dipilih oleh subjek. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang neither nor. Neither nor kebalikan dari either or. Neither nor adalah konjungsi yang menunjukkan bahwa kita menganggap keduanya adalah sesuatu yang kita setujui atau keduanya tidak. Verb yang berlaku dalam konjungsi ini pun sama seperti pasangan either or, yaitu mengikuti subjek terakhirnya. Lalu selanjutnya untuk contoh kalimatnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Okay guys, I will explain the example of neither nor. The first is neither Eric nor Kevin is there. Baik Eric maupun Kevin, keduanya tidak ada di sana. Maksudnya itu adalah Eric dan Kevin tuh nggak ada di sana. Mereka berdua tuh nggak ada. Kenapa menggunakan verb is? Karena di neither nor ini verb akan mengikuti subjek kedua. Subjek kedua di sini kan Kevin ya. Dia sebagai tunggal sendiri, singular atau jomblo ya. Dia hanya sendiri gitu, nggak berpasangan. Jadi kalau misal ingin menjadi verbnya are itu bisa diubah juga menjadi plural verb, plural noun gitu. Contohnya the parents. Kalau the parents itu otomatis verbnya itu akan menjadi plural verb atau are ya. Kan singular verb itu is, kalau plural verb itu adalah are. Contohnya begitu. Jadi di neither nor ini verb akan mengikuti subjek kedua. Begitu ya teman-teman. Kalau misal subjeknya itu lebih dari satu itu adalah jama. Kalau hanya satu orang, single, singular atau jomblo itu verbnya itu adalah is gitu. Contoh yang kedua, he is neither at the office nor home. Dia laki-laki tidak ada di kantor maupun di rumah. Jadi maksudnya dia laki-laki ini nggak ada di kantor atau di rumah juga itu nggak ada gitu. Karena fungsi dari neither nor ini menjelaskan negatif, ketidak ada gitu ya, tidak ada dua-duanya gitu. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu kalau dijabarkan ya teman-teman belum dijadikan menjadi neither nor. Contohnya seperti ini, I don't like chemistry lesson. Saya nggak suka pelajaran kimia. Yang kedua, I don't like physics lesson. Saya nggak suka pelajaran fisika. Kalau diubah menjadi neither nor itu seperti I like neither chemistry lesson nor physics lesson. Kenapa like? Kenapa enggak I don't like gitu? Karena di neither nor ini kan artinya itu negatif, menyatakan tidak. Jadi harus diiringi dengan kata yang positif, menjadi like, bukan I don't like tapi I like gitu ya kalau menggunakan neither nor ini. Contoh yang kedua, we don't have carrot. Kita nggak punya wortel. We don't have potato. Kita nggak punya kentang. Jadi kalau diubah menjadi neither nor ini akan menjadi we have neither carrot nor potato. Kita nggak punya kentang, kita nggak punya wortel dan juga kentang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi fungsi dari neither nor ini menyatakan tidak dua-duanya, tidak keduanya.
menjadi arti yang negatif gitu ya teman-teman. Form dari neither nor ini ada yang pertama neither plus noun plus nor plus plural noun plus plural verb. Plural itu harus diingat ya teman-teman, plural itu adalah jamak. Jamak adalah plural. Plural adalah jamak. Nah, dari plural verb ini yaitu are. Harus diingat plural verb itu adalah are, bukan is. Is itu adalah singular verb. Neither plus noun plus nor plus plural noun plus plural verb. Yang kedua ada neither plus noun plus nor plus singular noun plus singular verb. Jadi harus diingat di neither noun ini verb akan mengikuti subjek yang kedua. Kalau subjeknya itu singular, otomatis verbnya itu akan menjadi is. Kalau subjek keduanya itu merupakan plural, yaitu jamak, otomatis verbnya itu akan menjadi are gitu ya teman-teman. Jadi garis besar dari neither nor ini menyatakan tidak keduanya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk next pembahasan kita masuk pada kata both dengan and. Nah, sama seperti teman-teman yang sebelumnya, both dengan and juga, dia merupakan kata hubung atau kata sambung yang berpasangan. Artinya, both akan selalu berpasangan dengan and. Di mana ada both, pasti di situ juga ada and. Untuk maknanya sendiri, both dengan and di sini dapat kita artikan seperti kata maupun ataupun keduanya. Nah, dan fungsinya sendiri both dengan and ini untuk menggabungkan atau menyatukan dua kalimat atau dua hal yang memiliki tujuan maupun arti yang sama. Dan untuk tata letaknya, kita bisa meletakkan di mana saja ya teman-teman. Artinya dia bisa menjadi objek, dia pun bisa menjadi subjek. Namun jika fungsinya dia menjadi subjek, maka yang harus kita perhatikan dia selanjutnya akan diikuti dengan predikat are ya teman-teman. Dan untuk tata letak maupun fungsi dari katanya pun harus sejajar. Maksudnya, jika kata awalnya sebelum and ini dia berbentuk kata benda, maka setelah kata and atau selanjutnya pun akan menjadi kata benda. Atau sebelumnya dia berbentuk verb ing, maka selanjutnya pun akan seperti itu. Baik teman-teman, agar lebih jelasnya lagi, langsung saja bisa kita simak penjelasan contoh dari kalimat both dengan and. Okay, before we going for the example, ada sedikit reminder yang harus sama-sama kita ingat. Jadi untuk both dan and bisa kita gunakan untuk menghubungkan kalimat yang positif. Cara menggunakan both dan and yang pertama, untuk both dan and diletakkan di depan jabatan yang sama. Maksud dari jabatan yang sama itu apa? Maksud dari jabatan yang sama itu adalah semisal kata tersebut sama-sama berbentuk subjek atau kata tersebut sama-sama berbentuk objek. Lalu cara yang kedua, untuk subjek yang dimasuki both dan and akan selalu menjadi jamak meskipun nanti katanya itu sama-sama berbentuk tunggal tapi akhirnya akan tetap menjadi jamak atau plural gitu. Kita langsung aja ke contoh yang pertama. Okay, for the first example, both math and English are my favorite subject. Baik matematika dan bahasa Inggris adalah pelajaran favorit saya. Untuk contoh yang satu ini coba kita hilangkan dulu both dan and-nya. Maka akan menjadi math is my favorite subject, English is my favorite subject. Kita menggunakan is ya kalau dipisah. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam conjunction both dan and, maka akan menjadi both math and English are my favorite subject. Bukan is lagi yang digunakan, tapi are. Karena subjek yang dimasuki both dan and akan selalu menjadi jamak. Seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh selanjutnya. Number 1, Eric love music. John love music. Di sini ada dua nama yang berbeda, Eric dan John. Kedudukannya sama-sama menjadi subjek, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan conjunction both dan and. Jadi kita masukkan ke dalam both dan and, maka akan menjadi both Eric and John love music.
love music, bukan loves tapi love. S-nya dihilangkan. Kenapa? Karena di sini ada kata N yang berarti jamak, ada 2. Jadi S-nya dihilangkan maka menjadi love, seperti itu. Lalu contoh selanjutnya, number 2. I like Indonesian food. I like Italian food. Kita masukkan ke dalam conjunction both dan and, maka menjadi I like both Indonesian and Italian food. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, untuk both dan and, there are some rules untuk menggunakan conjunction yang satu ini. Jadi sebenarnya untuk both dan and bisa kita gunakan untuk menghubungkan kata, frase maupun klausa. Tapi memang ada hal yang harus teman-teman pay attention di sini adalah rules-nya, aturannya. Jadi di sini ada aturannya teman-teman. Aturannya itu adalah relating subject. Maksud dari relating subject itu adalah ketika dia digunakan untuk merelating sebuah subjek atau menghubungkan sebuah subjek, maka there are some kind that you have to know. Untuk conjunction both dan and, ketika dia berbentuk subjek, maka verbnya akan selalu berbentuk plural. The verb is always in plural form. Verbnya itu akan selalu menjadi jamak gitu teman-teman. Oke, sedikit example. Untuk example yang pertama, both Andi and Siti love each other. Love each other, bukan loves tapi love. Nggak menggunakan S tapi love, seperti itu. Karena bentuknya jamak ya. Terus example yang kedua, both Andi and Siti are smart. Are smart, bukan is smart tapi are smart, karena the verb is always in plural form, seperti itu teman-teman. Oke, jadi segitu beberapa contoh dari both dan and. Kita bisa langsung next ke materi selanjutnya. Not only but also merupakan salah satu dari bentuk correlative conjunction or paired conjunction. The function of not only but also is to connect two phrases or words in the same position. Nah, jadi fungsinya itu adalah menghubungkan dua frasa atau dua kata yang kedudukannya sama. Pada not only but also, pola kesesuaian yang dipakainya yaitu pola struktur paralel, yang dimana kalimat strukturnya itu menunjukkan adanya kesamaan penggunaan suatu jenis kata. Kata atau frasa yang digabungkan harus memiliki part of speech yang sama. Seperti jika setelah not only menggunakan noun, maka setelah but also juga harus menggunakan noun. Jika setelah not only menggunakan adjective, maka setelah but also juga harus menggunakan adjective. Nah, begitulah seterusnya. Dalam bahasa Inggris, pola seperti itu disebut dengan parallel structure. For example, not only but also. Let's look the following four with terms. Jadi, untuk menentukan pola dan contoh dari not only but also, ada 4 pola. Yang pertama itu menggunakan kata sifat atau adjective. Yang kedua, menggunakan kata keterangan atau adverb. Yang ketiga, menggunakan kata benda atau noun. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja atau verb. Oke, langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu untuk adjective. He is not only handsome but also romantic. Dia tidak hanya tampan tetapi juga romantis. Jadi antara tampan dan romantis ini bersifat sejajar karena menggunakan kata sifat yang positif, yaitu tampan dan romantis. Oke. Untuk contoh adjektif yang negatif bisa kita contohkan. He is not only vengeful but also arrogant. Dia tidak hanya pedendam tapi juga arogan. Pedendam dengan arogan itu kata sifat yang sama-sama negatif dan jelek. Jadi sejajar ya antara keduanya. Next, there is a terms for adverb. Ya, selanjutnya kita akan membahas pola untuk kata keterangan atau adverb. Langsung saja ke contohnya.
I'm not only serious to be slim, but also to be healthy. Kata keterangan di sana, saya itu berolahraga tidak hanya untuk langsing tetapi juga untuk sehat. Oke, yang selanjutnya ada pola untuk kata benda atau noun. Langsung saja ke contohnya. I'm not only brought a pen, but also brought a pencil. Saya tidak hanya membawa pulpen, tetapi saya juga membawa pensil. Jadi saya membawa kedua benda yang setara, yaitu kedua alat tulis. Langsung saja ke contohnya. Oke, langsung saja ke contohnya. My father not only repaired the motorcycle, but also cleaned the motorcycle. Ayah saya tidak hanya membetulkan sepeda motornya, tetapi juga membersihkan sepeda motornya. Jadi, di sini juga terdapat kesejajaran kata yang digunakan, yaitu membetulkan sepeda motor dan mencuci sepeda motor. Kata benda juga membutuhkan kesetaraan. Karena keduanya merupakan alat tulis, jadi keduanya bisa dikatakan sebagai pola not only but also. Berbeda dengan kalimat saya tidak hanya bawa pensil, tetapi saya juga bawa cangkul. Itu sudah jelas tidak nyambung ya.